Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Febri. Kali ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1. Kali ini pelajarannya yang pertama tentang aturan sebelum makan, yang kedua operasi bilangan caca. Sebelum kita mulai materi, Miss mau tanya dulu, anak-anak Miss sudah sarapan? Nah, kalau sudah sarapan, sebenarnya sebelum sarapan apa hal yang harus kita lakukan? Ya, benar. Yang pertama, kita harus mencuci tangan. Yang kedua, berdoa. Nah, anak-anak Miss tahu belum kayak bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar? Ya, pasti tahu karena setiap makan kita harus mencuci tangan. Nah, hal yang pertama kita lakukan untuk mencuci tangan yang bersih adalah yang pertama, basahilah tanganmu dengan air yang mengalir. Kemudian ambil sabun lalu gosok-gosok secara berlahan. Yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan dengan bersih. Yang ketiga, masukkan tangan ke sela-sela jari. Masukkan secara bergantian, bersihkan sela-sela jari kita. Nah, setelah bersih, kemudian bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi selalu saling mencuci. Jadi posisi ujung jari kita ini saling mencuci. Kemudian gosok dan putar ibu jari secara bergantian. Jadi kita gosok dan putar kedua ibu jari kita secara bergantian. Kemudian yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan. Kemudian gosok secara perlahan. Nah, lakukan selama 20 detik. Begitulah cara mencuci tangan yang baik. Nah, yang kedua adalah berdoa sebelum makan. Anak-anak Miss pasti sudah hafal doa sebelum makan. Mari sama-sama kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Bima rajaqtana wa qina adzabannar. Amin. Itu merupakan doa sebelum makan. Jadi, ada 5 waktu penting yang harus kita mencuci tangan setelahnya. Yang pertama itu ada sebelum makan. Sebelum makan kita harus cuci tangan. Yang kedua, setelah buang air besar. Yang ketiga, setelah makan. Yang keempat, setelah memegang benda apapun itu, setelah itu kita harus mencuci tangan. Yang kelima, setelah beraktivitas. Nah, itulah 5 waktu penting kita harus mencuci tangan. Selanjutnya, kita akan mengulang kembali materi sebelumnya. Nah, Miss mau tanya, anak-anak Miss masih ingat tidak dengan lambang sila pertama Pancasila? Iya, betul. Lambangnya adalah bintang. Sila pertama Pancasila, yang itu berarti Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih pengamalan tentang sila pertama Pancasila? Ada yang tahu? Ya, pastinya sudah tahu karena kita sudah belajar. Contoh pengamalannya adalah yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur dengan kita diberikan kesehatan, kita bersyukur bahwasanya kita bisa melihat kekuasaan Allah yang ada. Satu contoh lainnya adalah kita bisa sarapan di pagi hari, juga adalah contoh bahwasanya kita harus bersyukur. Karena masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang tidak bisa makan 3 kali dalam sehari. Setelah kamu sarapan, apa yang kamu rasakan? Apa ya kira-kira yang kita rasakan kalau udah selesai sarapan? Pastinya makin semangat. Kira-kira anak Miss ada nggak tadi yang sarapannya itu pakai ayam? Ya, ternyata anak Ubay bin Ka'ab ada yang sarapan pakai ayam. Ada yang ayam Kentucky, ada ayam goreng, ada ayam gulai, dan macam-macam lainnya. Tahukah kamu dari mana asal ayam yang dimakan? Dari mana ya kira-kira asal ayam yang kita makan? Pada bingung atau tahu jawabannya?
Ya betul, jawabannya adalah dari peternakan ayam. Jadi, Mus punya cerita tentang peternakan ayam. Jadi, pada hari Minggu, Lani pergi ke peternakan ayam A dan B bersama orang tuanya. Di peternakan A menghasilkan 1.000 ayam potong. Peternakan ayam B menghasilkan 300 ayam potong. Ternyata si Lani mengunjungi 2 peternakan ayam potong. Yang satu peternakan ayam A, yang satunya lagi peternakan ayam B. Peternakan ayam A-nya itu menghasilkan 1.000 ayam potong. Sedangkan peternakan ayam B-nya menghasilkan 300 ayam potong. Nah, jadi pertanyaannya itu kalau misalnya ditanya berapa jumlah ayam yang dihasilkan antara A dan B, berapa ya kira-kira? Berapa ayam ya? Kan kalau di peternakan A 1.000, di peternakan B ada 300. Berapa ya kalau dijumlahkan? Ada yang tahu cara menjumlahkannya? Harus tahu ya. Oke, kita pelajari. Diketahui, peternakan ayam A menghasilkan 1.000 ayam potong. Di peternakan ayam B menghasilkan 300 ayam potong. Sesuai nggak ya sama pertanyaan di sebelahnya? Coba kita lihat ya. Sesuai nggak ya? Peternakan ayam A cuma menghasilkan 1.000 ayam potong. Peternakan ayam yang B ada 300 ayam potong. Nah, berarti benar nih. Bahwasanya ayam A itu menghasilkan 1.000, ayam B menghasilkan 300 ayam potong. Yang ditanya, berapa jumlah ayam yang dihasilkan peternakan A dan B? Dia menanyakan jumlah. Kalau dia menanyakan jumlah, artinya kita tambahkan. Pertama kita tulis penjumlahan ke bawah 1.000 ditambah 1.000 ditambah 300. Nah, begini cara meletakkannya. 1.000, angka 1 itu merupakan ribuan, dan 0 yang di sebelahnya adalah ratusan, puluhan, dan satuan yang terakhir. Sedangkan 300, dia tidak ada yang menempati posisi ribuan karena dia 300. 300 itu berarti menduduki posisi ratusan. Cara menjumlahkannya, kita jumlahkan dari sini, paling ujung sebelah kanan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Sedangkan yang kedua, posisi yang 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 3 sama dengan 3. Satunya turun. Begitulah cara menjumlahkan. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan ada beberapa soal latihan untuk materi kita dari hari Senin, Selasa, dan hari ini. Jadi ada beberapa latihan soal. Soal yang pertama, tuliskan ciptaan Allah yang termasuk makhluk hidup. Kemarin sudah kita pelajari apa-apa saja ciptaan Allah yang termasuk makhluk hidup. Dia ada 3 macam. Tuliskanlah yang 3 macam tersebut. Yang kedua, tuliskan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kemarin kita sudah pelajari beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Silahkan dituliskan. Yang ketiga, tuliskan sebuah syair lagu dan berikanlah tanda panjang atau pendek pada lagu tersebut. Kemarin kita menyanyikan sebuah syair lagu yang ada tanda panjang dan pendeknya. Jadi silahkan dijawab. Nomor 4, tuliskan lambang bilangan dari. Yang 2311. Yang kelima, tuliskan nama bilangan
3.012. Berapakah cara membaca bilangan tersebut? Yang keenam, tuliskan contoh pengamalan Pancasila sila ke-1. Terima kasih sudah menonton videonya dengan baik. Semoga anak-anak Miss bisa paham dengan materi yang Miss sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.